Untuk melindungimu, ibu dan ayahmu tidak bisa datang ke sini secara langsung dan hanya bisa memperhatikanmu secara diam-diam. Ucap Qin Yueqi membelai Qin Chen. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan anaknya sendiri, tetapi dia hanya bisa memperhatikannya secara diam-diam, karena jika dia melakukannya, dia akan menyakiti Qin Chen. Ibu, mungkinkah ibu dan ayah mempunyai musuh di lautan semesta? Ucap Qin Chen bertanya. Bukan hanya musuh. Ucap Qin Yueqi memandang Qin Chen, Chener, bukan karena ibu tidak memberitahumu, tetapi ada beberapa hal yang hanya dapat kamu pahami jika kamu sendiri yang melakukan kontak dengannya. Chener, jangan salahkan ibu. Qin Chen terdiam. Segera, dia mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Ibu, bagaimana anakmu ini bisa menyalahkanmu? Anakmu ini tahu bahwa alasan kalian melakukan ini pasti demi kebaikan anakmu ini. Jangan khawatir, anakmu ini pasti akan memasuki laut kosmik. Jika Anda benar-benar memiliki musuh, anakmu ini akan mengalahkan mereka untuk Anda. Ucap Qin Chen langsung memicu semangat juang yang tak ada habisnya. Laut kosmik, bukan sesuatu yang luar biasa, dia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia ini dan menyatukan kembali keluarganya. Itu hal terbaik yang dapat kamu pikirkan. Inilah Chenerku. Ucap Qin Yueqi juga tertawa, ibumu tinggal di sini untuk melindungimu dan memberitahumu sesuatu. Kupikir itu akan memakan waktu lama. Tanpa diduga, kamu datang begitu cepat. Pertumbuhanmu lebih cepat dari yang dibayangkan ibumu. Setelah mengatakan itu, Qin Yueqi berbalik dan melihat asal-usul surga. Sumber surgawi ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika Anda ingin mencapai transendensi, sumber surgawi ini memang akan sangat membantu Anda. Namun, Anda tidak bisa langsung memurnikannya. Kata Qin Yueqi dengan suara yang dalam. Mengapa? Saya mendengar dari senior Xiao Yao bahwa jika kita menyempurnakan sumber surgawi, akan ada kemungkinan besar untuk mencapai transendensi secara langsung. Kata Qin Chen dengan bingung. Xiao Yao Zizun benar. Jika kamu dapat memurnikan harta karun ini, kultivasimu akan melonjak ke alam transenden, tetapi jalanmu ke depan hanya akan berhenti di sini. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalan menuju transendensi. Kata Qin Yueqi menjelaskan. Apakah ada alam lain di luar transendensi? Ucap Qin Chen terkejut. Qin Yueqi tersenyum, transendensi bukan sekadar sebuah wilayah, tetapi sebuah jalan. Sebuah jalan bagi para pejuang untuk keluar dari jalannya sendiri. Ini juga merupakan jalan yang pada akhirnya akan diambil oleh semua pejuang. Begitu Anda menginjakan kaki di jalan ini, Anda akan bisa disebut transendensi, tetapi seberapa jauh Anda bisa menempuh jalan ini tergantung pada akhir setiap orang. Dan sumber surgawi ini, bagaimanapun juga, terintegrasi dengan asal-usul transenden orang lain. Jika Anda menyempurnakannya sepenuhnya, meskipun Anda dapat mengendalikan surga ini dan mencapai transenden, dengan cara ini Anda tidak akan keluar dari cara Anda sendiri, tetapi pergi menuju jalan yang dirintis oleh orang lain. Mungkin, jalan ini sangat cocok untukmu, tapi betapapun cocoknya itu milik orang lain. Hanya dengan merintis jalanmu sendiri kamu bisa benar-benar mencapai hal-hal luar biasa. Berbicara tentang ini, Qin Yueqi memandang Qin Chen, saya melihat Anda memiliki banyak kekuatan di tubuh Anda, dan itu bagus. Mengambil kekuatan ratusan aliran pemikiran dan membuka jalan Anda sendiri adalah cara yang benar. Sekarang di antara jalan-jalan di tubuhmu, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang mulus, dan ada pula yang berliku-liku. Yang perlu kamu lakukan bukanlah mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi belajar dari kekuatan ratusan aliran pemikiran itu dan ciptakan jati diri Anda sendiri. Jalan yang perlu Anda ambil adalah apa yang perlu Anda lakukan sekarang. Qin Chen mendengarkan dengan penuh pertimbangan. Menempa jalanmu sendiri. Belajar dari kekuatan ratusan aliran pemikiran. Qin Yueqi melanjutkan, sama seperti sumber klan kegelapan yang transenden di tubuh Anda, jika Anda benar-benar halus, Anda juga bisa menjadi transenden, tetapi dalam hal ini, Anda hanya bisa menjadi transenden terlemah di lautan alam semesta. Apa gunanya hal itu? Orang di Suhai itu berakhir seperti ini karena dia mengambil jalan yang salah. Bahkan jika dia dilahirkan dalam klan itu, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Faktanya, ada pepatah di dunia yang mengatakan dengan sangat baik, apakah seseorang akhirnya dapat mencapai akhir tidak ada hubungannya dengan seberapa keras Anda bekerja,
tetapi hanya bergantung pada apakah Anda berada di jalan yang benar. Beberapa orang dilahirkan untuk berdiri di akhir, sementara beberapa orang berjuang sepanjang hidup mereka untuk berdiri di garis awal yang sama dengan orang-orang berbakat itu. Mendengarkan narasi Qin Yueqi, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen, dan kekuatan transenden dilepaskan secara samar. Pada saat ini, Qin Chen memiliki pemahaman yang samar-samar di dalam hatinya. Qin Chen melihat telapak tangannya, detasemen berarti menempuh jalanmu sendiri. Bagus, ucap Qin Yueqi tersenyum, sepertinya kamu telah memahami sesuatu, luangkan waktumu, tidak perlu terburu-buru. Anda dapat memahami sumber surgawi dan mengamati cara kerja surga, secara alami Anda dapat memahami beberapa hal transenden, yang juga dapat memberi Anda banyak bantuan. Qin Chen mengangguk. Ngomong-ngomong, Ibu, Senior Xiao Yao baru saja mengatakan bahwa surga ini lahir setelah kematian seorang pria yang transenden dan super kuat. Benarkah? Mengapa saya mendengar bahwa alam surga adalah benua sumber yang lahir bersamaan dengan penciptaan alam semesta ini? Ucap Qin Chen tiba-tiba bertanya. Qin Yueqi mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman alam semesta dengan tatapan tajam. Kelahiran alam semesta baru penuh dengan godaan bagi orang-orang kuat di laut alam semesta. Ketika alam semesta ini lahir, ada beberapa pertempuran di sini. Dan surga ini lahir ketika yang satu itu jatuh dan menyatu dengan asal-usul alam semesta, jadi tidak masuk akal jika disebut sebagai benua sumber. Kata Qin Yueqi menjelaskan. Jadi begitu, ucap Qin Chen tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, Qin Yueqi tiba-tiba menunjukkan, dan titik cahaya memasuki alis Qin Chen dan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Ibu, apa yang kamu lakukan? Ucap Qin Chen bertanya. Ibu meninggalkan sesuatu di tubuhmu. Kamu belum bisa menggunakannya. Ketika kamu melakukannya, kamu secara alami akan merasakannya. Ucap Qin Yueqi tersenyum. Oke, kudengar kamu menemukan seorang istri di sini. Ibumu ini ingin pergi dan melihatnya. Ibu, ucap Qin Chen terdiam. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Yueqi mengambil langkah maju dan menghilang di depan Qin Chen, dan Qin Chen buru-buru mengikutinya. Di luar, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Di samping, Hong Huang Zulong merasa bosan, sementara Chen Sisi dan yang lainnya juga berdiri di samping. Sisi, menurutmu apa yang dilakukan senior Xiao Yao Zizun karena mengizinkan Qin Chen masuk? Ucap Sangguan Waner berdiri di samping Chen Sisi dan bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu, ucap Chen Sisi menoleh untuk melihat Xiao Yao Zizun, tapi kalau dipikir-pikir, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Jika orang ini berani memiliki niat buruk terhadap Chen, saya tidak akan membiarkannya. Xiao Yao Zizun ditatap oleh Chen Sisi dan mau tidak mau menyentuh hidungnya. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul, dan di dalam cahaya itu, sosok wanita cantik perlahan muncul, itu adalah Qin Yueqi. Mata Xiao Yao Zizun berbinar. Semua orang kaget saat melihat wanita yang tiba-tiba muncul. Wanita di hadapannya bermandikan sinar cahaya dan memiliki temperamen yang luar biasa, matanya seakan mengandung bintang-bintang di alam semesta, hidungnya mancung, bibirnya merah dan giginya putih, terutama kulitnya yang putih, bulat-bulat seperti batu giok putih, membuat orang merasa seolah-olah dia terpesona hanya dengan sekali pandang. Apalagi aura di tubuhnya sangat mulia. Meski hanya berdiri di sini, ia merasa seperti sedang menghadap dewa, dan ia memiliki keinginan untuk membungkuk. Bagaimana bisa seorang wanita muncul di tempat sumber surgawi ini? Melihat wanita ini, ekspresi Chen Sisi dan Sangguan Waner sedikit berubah. Qin Chen baru saja masuk, tetapi sebelum dia keluar, seorang wanita keluar dari sana, dan temperamennya sangat mulia sehingga bahkan Chen Sisi dan Sangguan Waner tidak berani melihatnya. Siapa wanita seperti itu? Mungkinkah Qin Chen menemukan wanita lain tanpa mereka sadari? Itu sangat mungkin. Chen Sisi dan Sangguan Waner tersenyum tak berdaya. Dengan penampilan dan bakat Qin Chen, dia bisa menarik terlalu banyak wanita dalam prosesnya. Bukan tidak mungkin untuk menambahkan satu lagi. Namun, meskipun dia tidak keberatan Qin Chen memiliki banyak istri, Chen Sisi pasti akan merasa sedikit pahit di hatinya ketika dia berpikir bahwa Qin Chen masih menggoda wanita saat dia berada dalam krisis selama ini. Mereka merasa pahit di hati mereka. Ketika Xiao Yao Zizun dan Hong Huang Zulong melihat Qin Yueqi, mata mereka berbinar.
Keduanya jelas mengenal Qin Yueqi dan mereka bergegas maju untuk berbicara. Begitu Qin Yueqi mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat lahir, langsung menyela pembicaraan mereka, dan kemudian matanya tertuju pada Chen Sisi dan Sangguan Waner. Apakah kalian berdua adalah wanita Qin Chen? Ucap Qin Yueqi tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Pada saat yang sama, dia melihat ke atas dan ke bawah pada mereka berdua, seolah dia sedang mengamati mereka. Awalnya, ketika Chen Sisi dan Sangguan Waner melihat wanita baru Qin Chen, mereka merasa sedikit pahit, tapi itu tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Tapi sekarang pihak lain memandang mereka dengan begitu merendahkan, yang membuat Sangguan Waner merasa tidak berdaya saat ini. Sangguan Waner langsung mendengus, "Iya, Sisi adalah istri Qin Chen, siapa kamu?" Dia kesal bukan pada dirinya sendiri, tapi pada Sisi. Bagaimanapun, Sisi telah sangat menderita demi Qin Chen. Tidak apa-apa jika itu adalah Qiansu dan Ruyu. Wanita ini datang entah dari mana dan entah kenapa menyendiri. Bagaimana mungkin Sangguan Waner menerima ini? Qin Yueqi mengabaikan Sangguan Waner, hanya melihat mereka berdua, dan mengangguk, tidak buruk. Sangguan Waner mengerutkan kening. Tidak apa-apa menilai wanita di depannya. Mengapa dia harus menilai Sisi seperti ini? Nona, saya tidak tahu siapa Anda. Kalau dipikir-pikir, Anda juga seharusnya adalah wanita Qin Chen. Kami tidak akan mengecualikan Anda, tapi harap ingat satu hal. Sisi dan Qin Chen telah saling jatuh cinta sejak mereka berada di dunia bawah. Ya, Sisi sangat menderita demi Qin Chen. Saya tidak peduli bagaimana Anda memperlakukan saya, tapi saya harap Anda dapat memperlakukan Sisi dengan hormat. Karena dia membayar terlalu banyak untuk Qin Chen. Kata Sangguan Waner terlihat serius. Xiao Yao Zizun dan Hong Huang Zulong tercengang saat mendengar ini. Ya Tuhan, apakah ini kesalahpahaman Sangguan Waner? Xiao Yao Zizun terbatuk dengan tergesa-gesa, dan tepat ketika dia akan selesai, Qin Yueqi menoleh sedikit, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan tenang, apakah tenggorokanmu sangat tidak nyaman? Xiao Yao Zizun buru-buru berkata, tidak, haha, tidak. Apa yang membuatmu terbatuk-batuk? Ucap Qin Yueqi berkata dengan tenang. Salahku, salahku. Ucap Xiao Yao Zizun memasang ekspresi gelap di wajahnya dan buru-buru tutup mulut. Pada saat ini, Qin Yueqi menoleh untuk melihat ke arah Sangguan Waner, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menghormatinya? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Sangguan Waner mengerutkan kening dan melirik ke arah Xiao Yao Zizun di sampingnya. Sebagai mantan pemimpin sekte iblis hantu, dia juga orang yang sangat pintar dan tidak idiot. Dia samar-samar merasakan ada yang salah dengan sikap Xiao Yao Zizun. Mungkinkah wanita ini memiliki asal-usul yang tidak biasa? Memikirkan hal ini, Sangguan Waner hendak berbicara, tetapi Sisi menyela Sangguan Waner dan berkata sambil tersenyum, Guru, tolong berhenti bicara. Tidak peduli siapa saudari ini, dia tidak akan pernah memiliki niat buruk terhadap kita. Jika saudari ini juga wanita Chen, maka dia secara alami akan mengutamakan kepentingan Chen. Adapun kesalahan apa yang telah guru dan saya lakukan, selama Chen memberitahu kami, guru dan saya secara alami akan memperbaikinya. Guru, menurut Anda begitu bukan? Sangguan Waner mengangguk, ya, jika Chen tidak puas dengan kami akan memperbaikinya secara alami. Waner memiliki temperamen yang buruk sebelumnya, saya harap saudari tidak memasukkannya ke dalam hati. Ucap Sangguan Waner juga berkata pada Qin Yueqi. Haha, keduanya wanita yang sangat pintar. Ucap Qin Yueqi segera melihat ke arah Sangguan Waner dan Chen Sisi dan tertawa. Jelas sekali kedua orang ini merasakan ada yang tidak beres. Ibu, kenapa ibu pergi begitu cepat? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sumber surgawi, dan tiba-tiba, sesosok dengan cepat keluar dari sumber surgawi dan muncul di depan semua orang, itu adalah Qin Chen. Apa, ibu? Mendengar Qin Chen memanggil ibu kepada Qin Yueqi, semua orang tertegun sejenak, sementara Chen Sisi dan Sangguan Waner memandang Qin Yueqi dengan kaget. Chen, orang ini adalah ibumu. Ucap Chen Sisi membuka mulutnya lebar-lebar, dan Sangguan Waner juga tercengang. Itu benar, kata Qin Chen mengangguk. Mendengar ini, wajah Chen Sisi dan Sangguan Waner memerah. Mereka semua dengan cerdik menebak bahwa Qin Yueqi luar biasa,
tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik di depan mereka ternyata adalah ibu Qin Chen. Memikirkan percakapan mereka dengan Qin Yueqi barusan, mereka berdua tiba-tiba menjadi panik seperti rusa. Bukankah terlalu memalukan untuk bertemu ibu mertuamu untuk pertama kali? Qin Chen menatap Chen Sisi dan Sangguan Waner dengan curiga, lalu ke Qin Yueqi dengan curiga, "Ibu, apa yang baru saja kamu katakan kepada Sisi dan yang lainnya?" "Chener, ibu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu hanya mencoba mencari keadilan untuk istrimu? Ibumu bahkan belum memulainya, tetapi kamu mengarahkan sikumu keluar dan membantu orang lain menindas ibumu." Ucap Qin Yueqi berkata dengan setengah tersenyum tapi bukan senyuman. "Ibu, kamu bercanda. Bagaimana anakmu ini bisa menindasmu? Selain itu, saya yakin Sisi dan Waner bukanlah orang seperti itu." Ucap Qin Chen buru-buru menjawab. "Aduh, itu lokasi kecelakaan mobil besar." Ucap Hong Huang Zulong dengan suara rendah. "Apakah kamu banyak bicara?" Ucap Qin Yueqi tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Dengan tatapan matanya seperti itu, Hong Huang Zulong sangat ketakutan sehingga dia berhenti berbicara dan hanya menundukkan kepalanya dan menggambar lingkaran. "Chen, kami hanya memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Bunda, sebenarnya bukan apa-apa." Ucap Sisi segera melangkah maju, dan Sangguan Waner juga buru-buru melangkah maju. Keduanya memberi hormat pada Qin Yueqi dan berkata, "Sisi, Waner, aku sudah bertemu Bunda." Meskipun Chen Sisi dan Sangguan Waner sangat berbakat, bertekad, dan melanggar hukum, ketika mereka melihat Qin Yueqi, mereka seperti tikus melihat kucing, merasa sangat gelisah dan tidak nyaman. Inilah reaksi seorang wanita ketika melihat ibu mertuanya. Melihat ekspresi cemas mereka berdua, Qin Yueqi tidak bisa menahan senyum lembut, melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat lahir, mengangkat mereka berdua. "Yah, baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Aku akan menakuti kalian berdua," kata Qin Yueqi tersenyum sedikit. Merasakan kekuatan ini, Chen Sisi dan Sangguan Waner mengubah ekspresi mereka. Sekarang kekuatan mereka setara dengan level tertinggi. Kecuali beberapa orang di alam semesta ini, hampir tidak ada yang menjadi lawan mereka. Tapi ketika Qin Yueqi melambaikan tangannya sekarang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? "Berapa tingkat kekuatan Bunda?" "Terima kasih, Bunda," ucap Chen Sisi dan Sangguan Waner buru-buru memberi hormat lagi. "Jangan terlalu formal, aku tidak memakan orang," ucap Qin Yueqi terkekeh. Dia memandang Chen Sisi, dan tiba-tiba semua orang di lapangan terdiam. Yah, Putri Dewa Iblis Alam Semesta mengalami banyak rasa sakit sebelum dia bisa bereinkarnasi. "Tidak mudah untuk mencapai titik ini," kata Qin Yueqi menghela nafas. "Ayahmu adalah sosok yang cukup menonjol di laut semesta, tapi sayang sekali," ucap Qin Yueqi menggelengkan kepalanya. "Ayah? Apa yang terjadi dengan ayah?" ucap Chen Sisi terkejut, "Dan ayahku, dia ada di laut kosmik." Semua orang yang hadir juga terlihat kaget. Apakah Dewa Iblis ada di laut semesta? Ya, memang benar dia ada di lautan alam semesta. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di alam semesta ini yang bisa membuat namanya terkenal, kata Qin Yueqi dengan tenang. Qin Chen berbalik dan berkata dengan kaget, "Ibu, apakah Dewa Iblis legendaris itu orang yang transenden dan kuat?" Tentu saja, Dewa Iblis itu mencapai transendensi di zaman kuno dan memasuki laut kosmik. Ucap Qin Yueqi mengangguk, namun, dia juga tersesat. "Lupakan saja, jangan bicarakan dia." Qin Yueqi memandang Chen Sisi, "Meskipun Anda telah menggabungkan dua kehidupan, jiwa Anda belum sepenuhnya menyatu. Faktanya, tidak perlu menggabungkan. Tentu saja, menantu perempuan saya, tidak dapat memiliki dua kehidupan." Kata Qin Yueqi tiba-tiba menunjukkan. Kekuatan tak kasat mata langsung memasuki alis Chen Sisi. Dengan suara mendengung, seluruh tubuh Chen Sisi langsung terangkat, dia melayang di langit, dan berbagai kekuatan mengerikan melonjak di sekelilingnya, membentuk aura yang menakjubkan. Segera, Chen Sisi terjatuh. Chen Sisi merasakan tubuhnya kaget. Di masa lalu, dia telah dirusak oleh berbagai kekuatan, dan tubuhnya sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tetapi pada saat ini, dia merasa tubuhnya sangat transparan dan jernih, seolah-olah ini seperti kehidupan baru. Begitu dia mengepalkan tinjunya,
setengah langkah kekuatan transenden melonjak seketika. Meskipun kekuatan ini sangat lemah, ini adalah setengah langkah transendensi yang nyata. Saya baru saja memperoleh wawasan dari kultivasi kehidupan Anda sebelumnya. Tentu saja, jika Anda ingin memulihkan sepenuhnya kultivasi kehidupan Anda sebelumnya, dan Anda harus mengolahnya sendiri. Namun prestasi kultivasi Anda di kehidupan sebelumnya juga seperti ini, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Selain itu, saya juga telah memandikan tubuh Anda, dan semua penyakit tersembunyi di tubuh Anda telah saya obati. Ucap Qin Yueqi berkata dengan ringan. Terima kasih Bunda, ucap Chen Sisi berkata dengan penuh semangat. Kamu adalah menantu perempuanku, jadi tentu saja aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Ucap Qin Yueqi tersenyum dan menatap Sangguan Waner, adapun kamu. Mata Qin Yueqi menatapnya, dan Sangguan Waner langsung merasa tidak ada jejak apapun di tubuhnya. Rahasianya terungkap, dan semuanya terungkap sepenuhnya di depan Qin Yueqi, bahkan mereka yang menemaninya di benua Tianwu di kehidupan sebelumnya. Pengalaman Qin Chen, serta pengalaman Qin Chen menjadi master dari Phantom Demon Sect setelah jatuh ke Deat Canyon, juga terlihat jelas. Namun, Qin Yueqi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berkata dengan ringan, mengintegrasikan asal-usul klan kegelapan dan berubah menjadi klan kegelapan hampir tidak baik. Namun, klan kegelapan bukanlah ras teratas di lautan alam semesta. Begitu dia selesai berbicara, Qin Yueqi menunjukkan, dan dengan keras, kekuatan mengerikan langsung memasuki tubuh Sangguan Waner. Sangguan Waner melayang, dan sumber kegelapan yang berubah di tubuhnya berangsur-angsur berevolusi, dan kekuatan yang dalam dan tak tertandingi melonjak. Akhirnya, dengan keras, aura mengerikan juga keluar dari tubuh Sangguan Waner. Kekuatan ini membawa kekuatan kegelapan yang sangat dalam, tetapi jauh lebih menakutkan daripada kekuatan gelap klan kegelapan sebelumnya. Terima kasih Bunda, ucap Sangguan Waner juga buru-buru memberi hormat. Kemudian, Qin Yueqi memandang Xiao Yao Zizun. Senior, ucap Xiao Yao Zizun memberi hormat dengan tergesa-gesa. Kamu baik, ucap Qin Yueqi mengangguk, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan dengungan, menara Huangtian di atas kepala Xiao Yao Zizun langsung melayang. Kekuatan ruang dan waktu yang tak terlihat dengan cepat mengembun dan memasuki menara Huangtian. Tampaknya ada semacam transformasi di menara Huangtian, aura transenden yang kuat tetap ada, dan kemudian menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Inilah yang aku janjikan padamu, ucap Qin Yueqi berkata dengan tenang, dengan benda ini, kamu akan dapat dengan bebas memasuki laut kosmik, dan tidak perlu khawatir tentang hal lain. Terima kasih senior, ucap Xiao Yao Zizun sangat bersemangat. Pada saat ini, dia merasakan menara Huangtian di tangannya, dan ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Bu, semuanya mendapatkan manfaatnya, tapi bagaimana dengan anakmu? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengedipkan matanya. Bukankah ibumu meninggalkan sesuatu untukmu? Ucap Qin Yueqi tertawa, "Yah, kamu tidak akan dapat menggunakan benda itu untuk saat ini." Kalau begitu, kata Qin Yueqi melirik pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Begitu dia mengangkat tangannya, pedang karat misterius itu langsung masuk ke tangan Qin Chen. Keluar, ucap Qin Yueqi berkata dengan ringan. Dia melihat sosok bayangan penuh rasa dingin muncul dari pedang karat misterius. Segera setelah sosok ini muncul, energi pedang yang mengerikan melesat langsung ke langit, seolah-olah akan membelah alam semesta. Pedang iblis. Orang ini tidak lain adalah pedang iblis, salah satu pendekar pedang paling mengerikan di zaman kuno. Pada saat ini, kekuatan transenden setengah langkah yang mengerikan melonjak melalui pedang iblis, yang ternyata sangat kuat. Tapi ketika Qin Yueqi menekannya dengan satu tangan, dia mendengar ledakan dan niat pedang langsung ditekan. Mulai hari ini, kamu bebas, ucap Qin Yueqi berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, pedang iblis itu menyalakan cahaya pedangnya dan hendak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia sepertinya menabrak penghalang tak terlihat dengan keras, dan kemudian bangkit kembali. Pedang iblis itu tertegun, dia mengubah arah, terjadi ledakan, dan kemudian dia terpental kembali. Pedang iblis itu berbalik dan menatap Qin Yueqi dengan kaget.